Video ini dibuat untuk memenuhi tugas strategi belajar dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Susanti, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doa. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ardeki, Afika, nggak hadir. Ada surat? Oh, ini surat 2 hari yang lalu. Berarti Afikanya udah 2 hari ya nggak masuk. Udah lanjut. Cika Ananda. Nah, gimana nih kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas materi mengenai permutasi dan kombinasi. Di antara kalian, siapa yang tahu definisi dari permutasi ataupun kombinasi? Ya, silakan Rafael. Yang lain? Ya, Cika silakan. Nah, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Rafael dan juga Cika tadi, bahwa definisi dari permutasi itu sendiri adalah suatu urutan pencacahan ataupun penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Nah, sedangkan kombinasi itu adalah suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objeknya. Untuk konsep permutasi dan kombinasi ini di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gini, di dalam suatu kelas ini ada berapa orang? 24. Ada 24 orang. Di dalam 24 orang ini, Ibu bakalan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kalian Ibu minta untuk duduk sesuai dengan kelompok-kelompok yang nantinya Ibu bagikan. Dan kalian bakalan mengatur tempat duduk kalian kan secara tidak langsung. Nah, itu termasuk konsep permutasi dan juga kombinasi. Selain itu, konsep permutasi dan kombinasi ini juga dapat digunakan untuk menentukan peluang kejadian, untuk memprediksi peluang yang akan terjadi di masa depan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silahkan Rafael. Nah, untuk perbedaan antara permutasi dan kombinasi ini, yang pertama yaitu kita lihat dari definisi. Dari definisinya saja sudah berbeda, bahwa permutasi itu harus menentukan urutannya, sedangkan kombinasi itu tanpa menentukan urutannya. Nah, yang kedua yang membedakan antara permutasi dan kombinasi itu adalah rumusnya. Untuk rumusnya nanti bakalan Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu punya 2 permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama yaitu dalam suatu lomba yang akan diikuti oleh 10 peserta dan akan diambil untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyak kemungkinan susunan pemenang? Dan untuk masalah yang kedua yaitu dalam suatu kelas terdiri dari 12 siswa yang akan dikirimkan untuk delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mengikuti?
Nah, untuk dua permasalahan di sini, yang mana yang harus menggunakan konsep permutasi dan yang mana yang harus menggunakan konsep kombinasi? Ada yang tahu? Ya, silahkan Rafael. Ya, Cika? Nah, Nalisa gimana? Ya, bagus. Untuk dua permasalahan ini, permasalahan yang pertama, kita harus menggunakan konsep permutasi, di mana kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi masalah di soal. Untuk permasalahan yang pertama ini, dia harus memperhatikan urutannya, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini, kita bisa menggunakan konsep kombinasi, karena kita nggak perlu lagi untuk menentukan urutannya. Oke, kita bakalan masuk ke rumus yang pertama, yaitu rumus permutasi. Untuk rumus permutasi ini sendiri, yaitu P n R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana P ini adalah permutasi, N ini adalah banyaknya keseluruhan objek, dan R ini adalah banyaknya objek yang dipinta. Untuk lebih jelasnya, Ibu bakalan kasih contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang ada. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal ini adalah N-nya, yaitu 8 siswa, sedangkan R-nya sama dengan 3. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya tadi. Rumusnya P n R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana N-nya 8 faktorial per N-nya 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial itu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 8 dikurang 3 itu 5, berarti 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Untuk memudahkannya, bakalan coret dari 5, 4, 3, 2, 1-nya, karena yang di atas dan yang di bawah itu sama ya. Jadi tinggal 8, 7, 6 sama dengan 8 dikali 7 dikali 6. 8 dikali 7 itu 56, dikali dengan 6 itu sama dengan 336. Jadi banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa itu adalah 336 cara. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Rafael. R-nya ini ya? Oh iya. Untuk R-nya itu sama dengan 3, dapat dari, kita bisa lihat R-nya itu apa? R-nya itu tadi adalah banyaknya objek yang diminta. Objek yang diminta itu adalah seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jadinya R sama dengan 3. Nah, gimana yang lain? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bakalan lanjut ke rumus yang kedua, yaitu kombinasi. Lanjut ya. Untuk yang kedua yaitu kombinasi. Kombinasi ini dilambangkan dengan C, di mana rumusnya adalah CNR sama dengan N faktorial per R di dalam kurung N dikurang R faktorial. Di mana C ini adalah kombinasi, sedangkan N ini sama, yaitu banyaknya keseluruhan objek, dan R ini sama dengan banyaknya objek yang diminta. Untuk lebih jelasnya, Ibu bakalan kasih contoh soal. Contoh soalnya begini. Dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapa cara memilih bus tersebut? Sama dengan contoh dari permutasi tadi, kita harus mencari dulu apa yang diketahui dari permasalahan di sini. Untuk permasalahan di sini yang diketahuinya itu adalah N. N-nya itu adalah 4, sedangkan R-nya itu sama dengan 2. Nah, kita langsung masuk ke rumus dari kombinasi, yaitu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Langsung saja kita masuk ke
tersebut adalah 6 cara. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, itulah tadi rumus dan juga contoh soal dari permutasi dan kombinasi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Mudah kan materi permutasi dan kombinasi? Mengingat waktu kita juga udah mau habis, Ibu kira sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.